Bayangkan, 4 dewa kuno One Piece ternyata nyata. Matahari, laut, dan hujan, 2 di antaranya kini berdiri melawan Imu. Luffy sang dewa matahari belum siap, tapi dewa hujan akan datang menahannya hingga Luffy bangkit sepenuhnya. 2 kekuatan dewa akan bersatu. Tanpa berlama-lama, mari langsung kita bahas. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pertarungan dahsyat di dunia bawah Elbaf kini berubah total, menjadi jauh lebih seru dan mengerikan sejak Zoro tiba untuk membantu Luffy dan Loki melawan Imu Sama. Disinilah tercipta kembali serangan gabungan legendaris Gokoku Sofreknity, namun kali ini jauh lebih mematikan. Dulu serangan ini digabungkan oleh Luffy, Loki, dan Hajrudin. Kini Hajrudin belum kembali setelah membawa kabar penting dari seluruh penjuru dunia bawah, dan Zoro hadir menggantikannya. Begitu saja kualitas dan kekuatan serangan gabungan itu melonjak naik drastis. Bahkan pertahanan berlapis-lapis milik Imu Sama pun mulai terguncang hebat. Imu Sama bukan hanya merasakan kekuatan yang meningkat, dia merasakan sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih mengerikan. Aura Shimotsuki yang begitu dominan memancar dari tubuh Zoro. Sebenarnya Imu Sama sudah merasakan aura itu saat pertama kali bertemu Zoro di dunia matahari dahulu. Namun sekarang di sini, di tengah pertarungan sengit ini, aura itu meledak semakin kuat, begitu jelas hingga membuat Imu Sama teringat masa lalu yang sudah ratusan tahun dia simpan dalam ingatannya. Sebuah kilas balik pun terbuka, memperlihatkan betapa hebat dan ditakutinya klan Shimotsuki di masa lampau. Klan pendekar pedang yang reputasinya bahkan melebihi klan Kozuki di Wano Kuni, keturunan langsung dari sang dewa pedang Ryuma. Mari kita mulai dari awal. Cerita berlanjut di tengah pertarungan melawan Imu Sama di Elbaf. Zoro, sang pendekar pedang yang tak pernah mengenal takut, sudah merasakan sendiri betapa tangguhnya Imu Sama dalam mode 4 tanduk. Kekuatan dan pandangan Imu Sama kini berkali-kali lipat lebih kuat. Namun bukannya gentar, bukannya merasa takut, Zoro justru semakin bersemangat. Dia tersenyum menantang. Makin kuat lawannya, makin berapi-api semangatnya untuk menebas. Zoro kembali melancarkan serangan, dan kali ini Luffy ikut menyerang dalam mode Sanggat Nika. Zoro pun memuji kecepatan Luffy. Gerakannya begitu cepat, secepat kilat seperti dewa petir. Tak hanya mereka berdua, Loki pun ikut bertarung dalam wujud kekuatan penuhnya. Bertiga mereka menyusun serangan beruntun yang begitu epik. Zoro membuka dengan tebasan mematikan. Luffy menyusul dengan pukulan eksplosif yang datang seketika. Lalu Loki menutupnya dengan kekuatan petir yang menyatu dengan es, menciptakan hancuran yang membelah udara. Imu Sama menangkis semuanya dengan gelombang energi iblis yang dahsyat. Zoro melompat menghindar seketika. Luffy melesat mundur tanpa terlihat sedikit pun. Loki membungkus tubuhnya dengan petir dan haki kuat untuk menahan gempuran itu, sementara Ragnar menciptakan tameng es di udara. Bertiga mereka selamat, namun serangan balasan Imu Sama begitu berat. Loki kembali ke wujud aslinya, dan saat itu Luffy berkata, "Sekarang, serangan gabungan." Maka terciptalah Gokoku Sofreknity. Zoro bahkan tak tahu nama jurus itu. Dia hanya mengikuti arahan Luffy, mengerahkan seluruh tenaga dan napas pedangnya menyatu dengan kekuatan Luffy dan Loki. Dan saat serangan itu meluncur, kekuatannya jauh melampaui saat dulu mereka melakukannya bersama Hajrudin. Zoro memang berada di level kekuatan yang jauh lebih tinggi. Imu Sama terpaksa mengerahkan pertahanan berlapis-lapis. Tubuhnya yang sudah kuat dalam mode 4 tanduk pun kini dilindungi pertahanan bertumpuk-tumpuk. Namun semuanya hancur berkeping-keping. Akhirnya Imu Sama mengeluarkan senjata pelindung terkuatnya, cincin omen bermata banyak yang melingkar di pinggangnya, lalu berputar secepat kilat di udara, menahan serangan dahsyat itu tepat di hadapannya. Imu Sama pun menyadari sepenuhnya, serangan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan penyebabnya jelas, Zoro.
Dari tubuh Zoro, aura Shimotsuki memancar begitu terang dan dominan. Imusama pun berkata dalam hati, darah Shimotsuki mengalir kental di tubuh pemuda ini. Dan benar adanya, Zoro adalah keturunan klan Shimotsuki dari pihak neneknya, Furiko. Neneknya menikah dengan Roronoa Pinzoro, melahirkan Roronoa Arashi, yang kemudian menikah dengan Tera dan melahirkan Zoro. Silsilah ini tercatat jelas dalam SBS volume 105. Meski hanya dari garis nenek, Zoro tetaplah bagian dari klan besar itu. Wajar jika auranya begitu mirip dengan Ryuma, sang dewa pedang yang juga berasal dari klan yang sama. Dan seiring pertarungan ini berlanjut, aura itu semakin kuat hingga membuat Imusama teringat ratusan tahun silam. Kilas balik pun terbuka. Dulu, klan Shimotsuki adalah klan pendekar pedang yang paling disegani dan ditakuti di Wano Kuni. Namanya bergema ke seluruh dunia. Setelah kematian Ryuma, lahir pendekar-pendekar hebat yang terus melanjutkan nama besar klan itu. Mereka berkelana ke luar negeri, menantang musuh terkuat, dan orang-orang berkata, "Jika ingin membuat namamu dikenal, tantanglah pendekar dari klan Shimotsuki. Menang atau kalah, namamu akan langsung diketahui dunia." Bukan hanya nama saja, kekuatan mereka begitu mengerikan sehingga ratusan tahun lalu, klan Shimotsuki sempat menjadi musuh yang sangat merepotkan bagi pemerintah dunia dan angkatan laut. Pendekar-pendekar mereka sering bentrok dengan marinir dan agen CP0, bahkan berhadapan langsung dengan para naga langit. Imusama yang sudah memimpin pemerintah dunia sejak ratusan tahun lalu tentu mengetahui semua itu. Dan kini berdiri di hadapannya adalah keturunan langsung dari klan yang paling diawasinya sepanjang masa. Kilas balik berakhir, kembali ke pertarungan yang masih berlangsung hebat. Cincin omen kembali melingkar di pinggang Imusama, siap melepaskan serangan kapan saja. Saat itulah Luffy berseru, "Zoro, Loki, mundur sebentar." Luffy melompat ke depan, tangannya membesar seketika. Dia melepaskan jurus andalannya, Gomu Gomu no Bajranggun. Teknik ini adalah versi yang jauh lebih kuat dan disempurnakan dari jurus yang dulu dipakai mengalahkan Kaido di Wano. Kini dalam mode Sun God, kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Luffy meluncurkan pukulan raksasa itu langsung ke arah Imusama dengan segenap tenaga. Sementara itu, pertarungan berpindah ke area lain di dunia matahari. Di sana, Saint Somers sedang bertarung melawan Franky, dan kini juga dihadapi Jinbe. Dulu Franky saja yang menahan Somers, dan meskipun Somers mendapat peningkatan kekuatan dari Imusama beserta pedang legendaris Gram dan kemampuan regenerasi yang mengerikan, pertarungan masih berimbang. Namun kini Jinbe datang bergabung dan pertarungan menjadi jauh lebih sengit. Somers menciptakan hutan tanaman berduri yang melilit ke segala arah. Franky menyemburkan api yang membakar dedaunan itu, sementara Jinbe melancarkan serangan karate manusia ikan yang menghancurkan akar-akarnya seketika. Jinbe mengendalikan air dari awan di atas langit, lalu melepaskannya sebagai serangan air yang deras langsung ke arah Somers. Somers berusaha menahan dengan tanaman berduri, namun air itu tetap terkendali sepenuhnya di tangan Jinbe dan terus mengejarnya tanpa henti. Jinbe pun berkata dengan tegas, "Kita berdua tidak memiliki haki raja penguasa, dan sejauh ini satu-satunya cara melawan kekuatan regenerasinya adalah terus menyerang tanpa memberi dia waktu untuk memulihkan diri. Jadi, kita harus menahannya di sini. Jangan sampai dia menjauh menuju tempat anak-anak raksasa. Jangan sampai dia mendekati mereka." Franky setuju sepenuhnya. Mereka harus menahan Somers di tempat ini atau membawanya ke tempat yang sepi dan jauh dari warga. Franky maju sambil menghancurkan tanaman berduri di depannya. Dia mengumpulkan tenaga di kepalan tangannya, lalu melepaskan strong punch versi yang jauh lebih dahsyat. Somers menangkis dengan pedang Gram sambil mencibir. Namun tiba-tiba dari kepalan tangan Franky muncul ledakan dahsyat yang melesat ke depan. Somers terkejut dan terluka. Belum sempat dia pulih, Jinbe sudah muncul di dekatnya dan melancarkan serangan telat yang membuat Somers terpental. Somers bisa beregenerasi, namun setiap kali dia melakukannya, sejumlah besar energinya tersedot habis. Dan itu jauh lebih berat baginya dibanding sekedar menciptakan tanaman berduri. Meski energinya kini melimpah berkat Imusama,
Somers tahu dia harus hemat. Masih ada pertarungan berat yang menantinya nanti, dan misinya membawa anak-anak raksasa ke Marijoa belum selesai. Dia tidak boleh menghabiskan tenaganya di sini. Di tempat lain, Sanji sedang berhadapan dengan Sein Killingham. Setelah pertarungan mereka berlangsung sengit, Killingham menciptakan dua raksasa mimpi buruk dari lubang kekuatannya. Dua makhluk itu begitu kuat berkat peningkatan kekuatan dari Imu Sama. Namun yang mengejutkan Sanji, kedua monster itu tidak menyerangnya. Mereka berbalik dan melesat menuju desa lain yang dihuni oleh para raksasa biasa dan anak-anak yang tidak siap bertempur. Sanji terjebak dalam pilihan yang menyakitkan. Jika dia tetap bertarung melawan Killingham di sini, desa itu akan hancur dan nyawa tak berdosa akan melayang. Namun jika dia meninggalkan Killingham untuk menyelamatkan desa itu, maka Killingham akan segera bergabung ke medan tempur lain dan menyerang desa tempat anak-anak raksasa berlindung bersama para prajurit Elbaf. Saat itu mereka hanya menahan satu musuh. Jika Killingham ikut menyerang, keseimbangan akan runtuh dan anak-anak akan berada dalam bahaya maut. Sanji terdiam sejenak dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Waktu tidak menunggu, dia harus memutuskan sekarang juga. Di tempat yang jauh, pertarungan semakin memanas. Saboga Dragon sedang menahan 3 musuh sekaligus dengan kemampuan dahsyatnya, Greenstorm. Hanya dengan satu lambayang tangan, dia memanggil badai angin yang melukai dan mendesak mundur musuh-musuhnya. Bisa dipakai berkali-kali, baik untuk menyerang maupun membentengi diri. Namun di tengah pertarungan itu, salah satu lawannya, Sein Warkuri, tiba-tiba berubah wujud. Bukan wujud binatang, bukan pula wujud manusia. Itu adalah wujud hibrida tahap kedua. Tubuhnya membesar, taringnya menjulur semakin panjang. Auranya melonjak naik menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan dan kuat. Dia berjalan lurus menerobos badai angin yang dikirimkan Dragon, dan dia tidak terluka sedikit pun. Kulitnya sekeras baja, tubuhnya tak tergoyahkan. Dragon menyirimkan badai lagi dan lagi, namun Warkuri terus melangkah maju tanpa terhenti. Dia mendekat dalam sekejap dan melancarkan serangan jarak dekat yang begitu dahsyat. Dragon nyaris tak sempat menghindar. Dan saat Dragon sibuk menghindar, Akainu dan Garling ikut melancarkan serangan dari kejauhan. Lahar panas dan tebasan haki yang membelah langit. Dragon dengan tenang menciptakan naga angin raksasa untuk melindungi dirinya dari serangan gabungan itu. Namun sesaat kemudian, Warkuri melompat tinggi dan menghantam pertahanan naga angin itu dari atas. Seketika pertahanan itu hancur dan Dragon terpental jatuh ke tanah. Meski begitu, tak sedikit pun terlihat rasa takut di wajahnya. Dia bangkit kembali, tenang dan jernih, memikirkan langkah selanjutnya. Seorang jenius pertarungan yang tak pernah kehilangan akal sehatnya di tengah bahaya. Beralih ke Pulau Hachinosu, di sana terjadi pertarungan 3 kubu yang kacau dan sengit. Laksamana Fujitora berdiri sendirian menahan 2 kekuatan besar sekaligus, Katakuri dan Kurohige, kaisar bayangan. Gravitasi dahsyat dari Fujitora membuat mereka berdua terdesak. Katakuri sudah membangkitkan kekuatan buah iblisnya hingga puncaknya, dan Kurohige sudah melapisi tubuhnya dengan haki tertinggi. Namun gravitasi Fujitora begitu berat sehingga mereka nyaris tak bisa bergerak bebas. Namun seiring berjalannya waktu, sekutu-sekutu Kurohige mulai berdatangan. Semakin banyak musuh yang datang menyerang Fujitora dari segala arah. Akibatnya, kekuatan gravitasinya terpecah untuk menahan mereka semua. Beban di pundaknya semakin berat, dan tekanan yang menindih Katakuri serta Kurohige perlahan melemah. Kini mereka mulai bisa melawan balik. Katakuri dan Kurohige yang biasanya saling bermusuhan pun sepakat untuk sementara melupakan perselisihan mereka. Kalahkan Fujitora dulu, atau kita semua binasa. Belum sempat pertarungan itu berakhir, cahaya terang menyambar turun dari langit. Kizaru datang. Dia melepaskan serangan dahsyatnya yang membelah langit. Sekutu-sekutu Kurohige langsung hancur terkena serangan itu. Kini di hadapan mereka berdiri 2 laksamana sekaligus. Namun Kizaru tidak datang untuk membantu Fujitora.
Matanya tidak tertuju pada Katakuri maupun Kurohige. Tujuannya adalah menyerang Kurohige dan para pemimpin revolusi yang ada di sana. Namun dia tidak bisa bertindak gegabah. Dia menunggu momen yang tepat, dan kedatangannya di hadapan Fujitora pun bukan untuk bertarung. Ada sesuatu yang ingin dia bicarakan, sesuatu yang penting. Dan hal itu membuat seluruh pertarungan di pulau itu menjadi semakin penuh teka-teki. Terakhir di Pulau Kamabaka, pasukan revolusi sedang terdesak hebat. Para komandan seperti Ivankov, Inazuma, Lindbergh, dan Karasu dikepung oleh gabungan pasukan pemerintah dunia dan bajak laut angkatan laut. Jumlah musuh tak terhitung banyaknya, sementara kekuatan mereka sendiri terbatas karena banyak pasukan sedang bertugas di tempat lain. Di tengah medan perang itu, Charlotte Cracker bergerak menuju tangki air besar yang dijaga sedikit orang. Dulu air itu dipakai untuk melunakkan pasukan biskuit ciptaannya. Kini Cracker menghancurkan tangki itu sendiri. Air tumpah habis ke tanah, dan saat itulah dia tersenyum. Kini tidak ada lagi yang bisa melunakkan biskuit-biskuitnya. Dia kembali menciptakan ribuan prajurit biskuit yang keras dan tangguh, siap menghancurkan siapa saja yang berdiri di hadapannya. Tak jauh dari sana, Baron Tamago muncul kembali di hadapan Koby. Koby terkejut. Bukankah mereka sudah pergi dari pulau ini? Tamago pun menjawab dengan senyum misterius. Rencana kami berubah. Kami baru saja menerima kesepakatan baru dari pemerintah dunia. Dan pertarungan ini belum akan berakhir. Dragon, angka 16, dan Dewa Hujan. Luffy baru saja tertusuk pedang dari kekosongan milik Imu pada chapter lalu. Loki terkapar di tanah. Gaban terluka parah. Tak satupun anggota topi jerami mampu mendekati Imu. Dan Imu sedang memusnahkan siapapun yang berani berdiri di hadapannya. Namun ada satu sosok yang segera tiba di Elbaf untuk mengubah segalanya. Monkey D. Dragon akan segera bergerak untuk menyelamatkan putranya. Di bab 1181, Luffy terlihat duduk di dekat perbatasan Elbaf dan makan sepuasnya. Sementara di luar sana, Imu sedang menghancurkan seluruh Elbaf. Zoro pun tak mampu menahannya. Sanji pun begitu, bahkan para raksasa sekalipun. Tak ada satupun yang sanggup menahan sosok itu. Luffy yang biasanya langsung berlari ke medan perang tanpa berpikir dua kali ini berkata dengan sangat jelas, dia belum pernah merasakan kekuatan seberat milik Imu. Dan jika dia tidak makan cukup dan memulihkan tenaganya, dia tak akan sanggup melakukan apapun. Itulah kenyataan pahitnya. Luffy belum siap menghadapi Imu. Dan di bab 1188, kenyataan itu terbukti dengan cara yang paling menyakitkan. Luffy mengaktifkan Gear 5. Dia bahkan menampilkan wujud baru yang belum pernah dilihat siapapun. Gomu Gomu no Nika berubah menjadi raksasa cahaya yang memancarkan kekuatan dewa. Dia meluncurkan pukulan penuh tenaga yang dilipat gandakan haki. Namun Imu menangkisnya hanya dengan satu tangan. Saat Imu memutuskan untuk berhenti bermain-main, senjatanya berubah menjadi pedang Void, sebilah pedang yang menyedot kehidupan dari segala sesuatu yang disentuhnya. Dan dengan pedang itu, Imu menusuk Luffy tepat di dadanya. Luffy jatuh terhempas, tapi dia bukan sekedar jatuh, dia jatuh sebagai Joy Boy. Karena Joy Boy tidak akan pernah sekalipun menjadi selemah itu. Bahkan Loki pun tak mampu melukai Imu. Serangan-serangannya nyaris tak berpengaruh. Satu-satunya serangan yang sempat mengenai Imu hanya berhasil karena Imu sendiri sedang teralihkan. Dan Loki pun mengakuinya sendiri. Imu meremehkan mereka. Dia menahan diri sepanjang waktu. Dengan Loki yang sudah kalah, Gaban yang masih berjuang pulih, Zoro dan Sanji yang masing-masing sibuk melawan musuh mereka sendiri. Yang tersisa hanyalah para raksasa dan anggota topi jerami lainnya. Dan jujur saja, tak satu pun dari mereka cukup kuat untuk melawan Imu. Artinya, tidak ada seorang pun di Elbaf yang mampu menyelamatkan Luffy.
maka seseorang harus datang. Seseorang harus tampil menahan Imu, memberi Luffy waktu untuk pulih, dan memberinya kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Dan sejujurnya, pola seperti ini sudah sering terjadi dalam cerita kita. Di Sabaody, Luffy berhadapan dengan musuh yang belum sanggup dia kalahkan, Kizaru. Lalu muncul sosok yang menyelamatkannya. Kemudian Kuma datang dan mengirimkan seluruh kru topi jerami menjauh dari pulau itu. Di Wano, Luffy belum siap menghadapi Gorosei. Para raksasa Elbaf datang menolongnya. Lalu muncul raksasa besi yang mengalahkan para tetua itu sendiri. Luffy belum tumbuh sejauh itu. Jika dia belum mampu mengalahkan Gorosei, bagaimana mungkin dia sanggup menghadapi Imu, penguasa di atas para Gorosei itu sendiri? Itulah sebabnya aku yakin seseorang akan datang menyelamatkan Luffy. Dan sosok itu adalah salah satu tokoh terkuat dan terpenting dalam seluruh sejarah One Piece. Ayahnya sendiri, Monkey D. Dragon. Dan Oda sebenarnya sudah meninggalkan petunjuk raksasa yang menghubungkan Dragon dengan Imu sejak lama sekali. Ada satu angka yang terus muncul berulang-ulang di One Piece. Angka yang jika kalian perhatikan, ternyata menyimpan makna yang luar biasa. Angka itu adalah 16. Di bab 763, seorang warga sipil bercerita bahwa seorang naga langit menembaki anaknya 16 kali hanya karena anak itu melintas di jalannya. Saat Luffy memukul lonceng di Marineford, dia memukul tepat 16 kali. Serangan pamungkas Doflamingo yang bernama 16 peluru suci, tepat 16 benang yang meluncur bersamaan. Selama bertahun-tahun, angka itu tampak sekedar kebetulan atau sekedar detail kecil karya Oda. Namun di bab 1060, semuanya berubah. Di bab itu, Imu menggunakan senjata kuno Uranus untuk menghapuskan kerajaan Lulusia dari peta. Dan serangan yang turun dari langit itu berbentuk tepat 16 pilar cahaya. 16 peluru suci yang turun dari langit, persis seperti benang milik Doflamingo. Saat itulah aku menyadari, angka ini bukan kebetulan. Bahkan nama Imu jika dibaca dalam huruf Jepang bisa diartikan sebagai 1 dan 6. Lagi-lagi angka 16. Lebih dalam lagi, susunan huruf yang sama bisa dibaca sebagai Buddha, membuka hubungan langsung dengan ajaran Buddha. Dalam ajaran Buddha dikenal konsep 16 kekotoran batin, sifat-sifat yang harus disucikan, seperti keserakahan, kebencian, kesombongan, kemunafikan, iri hati, dan lain-lain. Jika kamu melihat para naga langit, seakan-akan Oda menggunakan daftar itu sebagai pola untuk menciptakan sifat-sifat mereka. Semua kemunculan angka 16 ternyata terhubung langsung dengan naga langit. 16 serangan Uranus, 16 tembakan sang naga langit, 16 benang Doflamingo, yang juga berasal dari garis keturunan naga langit. Dan ada satu hal lagi yang menakjubkan. Susunan huruf yang sama bisa dibaca sebagai Prancis. Dan angka 16 sangat berarti di sana. Karena Raja Louis XVI adalah raja terakhir Prancis sebelum revolusi Prancis yang menggulingkan sistem kekuasaan yang tampaknya abadi. Persis seperti pemerintah dunia yang tampak tak tersentuh, namun sebenarnya sedang berdiri di tepi kehancuran. Di bab 1086, saat para naga langit mengeluh kehabisan makanan, salah satu dari mereka berkata, "Tak ada roti, jadi makanlah kue saja." Kalimat itu adalah rujukan langsung kepada Ratu Marie Antoinette, istri Louis XVI, yang konon berkata demikian saat rakyat kelaparan. Tanah suci sedang dilanda kelaparan, revolusi sedang berkobar. Seorang raja tampak tak terkalahkan, padahal keruntuhannya sudah di depan mata. Semuanya persis seperti sejarah Prancis. Angka 16 dalam One Piece melambangkan semua itu sekaligus. Simbol korupsi para naga langit, simbol masa akhir sebuah era, simbol kekuasaan yang berdiri di puncak dan sebentar lagi akan runtuh. Angka 16 adalah angka milik Imu sendiri, bahkan namanya pun menyimpan angka itu. Namun ada satu petunjuk yang jauh lebih menarik lagi. Dalam kartu tarot, setiap kartu memiliki nomor, dan kartu bernomor 16 bernama Sang Menara. Gambarnya selalu sama, sebuah menara tinggi yang disambar petir dari langit. Mahkota di puncaknya jatuh berantakan, 2 orang jatuh dari ketinggian. Kartu Sang Menara melambangkan kehancuran bangunan yang dibangun di atas kebohongan.
Runtuhnya sesuatu yang dibangun atas ketidakadilan dan ilusi. Petir yang menyambarnya adalah hukuman dan pengungkapan kebenaran. Kekuatan yang menghancurkan apa yang seharusnya tidak pernah ada, agar sesuatu yang sejati bisa menggantikannya. Jika Imu adalah angka 16, jika Imu adalah sang menara itu, maka artinya Imu akan hancur. Kekuasaannya akan runtuh, dan petir yang menjatuhkannya sudah tertulis dalam ramalan itu sendiri. Dan tahukah kamu, One Piece sudah pernah memperlihatkan petir itu sekali sebelumnya. Di bab 100, di Lockton, Luffy berdiri di atas tempat eksekusi. Buggy sudah mengangkat belatinya siap memenggal leher Luffy. Saat itu tampaknya semuanya sudah berakhir. Luffy pun tersenyum. Tersenyum di hadapan kematian, persis seperti yang dilakukan Roger dulu. Dan tiba-tiba, petir menyambar dari langit dan menghancurkan seluruh panggung eksekusi itu. Luffy selamat. Angin kencang berhembus memukul mundur para marinir dan membuka jalan bagi topi jerami untuk melarikan diri. Siapa yang hadir saat itu? Ayahnya sendiri, Monkey D. Dragon. Badai itu muncul tiba-tiba saat dia tiba. Petir itu jatuh tepat pada waktunya. Dragon bahkan pernah meluncurkan serangan bernama hembusan angin. Di tempat itu, Dragon yang mendatangkan badai, Dragon yang mendatangkan petir itu. Dan disinilah letak pengungkapan terbesar dari bab-bab terbaru. Di bab 1182, Killingham, salah satu ksatria dewa yang memiliki kekuatan mewujudkan ketakutan menjadi kenyataan, menerima pesan dari Imu. Kekuatannya melonjak luar biasa hingga tanpa sengaja dia mewujudkan ketakutan terdalamnya sendiri. Muncul sesosok wanita bersayap 4, tubuhnya bening dan penuh dengan air, seolah-olah dia terbuat dari air hujan itu sendiri. Di belakangnya melayang lingkaran putih, mirip cincin api hitam milik Imu, namun tanpa mata. Sosok itu begitu dahsyat, keberadaannya saja mampu menenggelamkan satu desa utuh. Namanya adalah Zaza, Dewi Hujan. Killingham menceritakan bahwa sejak kecil dia mendengar legenda tentang Klande dan tentang Nika. Namun ada satu legenda lagi, legenda tentang Zaza. Dan menurut cerita itu, seluruh naga langit sangat takut pada air yang turun dari langit, karena mereka tinggal di atas awan, di tempat tertinggi di bumi. Bagi mereka, hujan adalah ketakutan terbesar yang tak mereka pahami. Dan Somers pun mengakui, Zaza terlalu berbahaya. Dia seharusnya tidak pernah dipanggil ke dunia ini. Yang paling menakjubkan adalah Oda sebenarnya sudah menanamkan petunjuk ini lebih dari 23 tahun yang lalu. Di bab 287 dalam kilas balik Nolen di Skypiea, suku Sandia sedang melakukan upacara pengorbanan. Mereka menyebutkan nama 4 dewa yang mereka sembah. Dewa matahari, dewa bumi, dewa hutan, dan dewa hujan. Saat itu tampak sekedar bagian dari kepercayaan mereka. Namun setelah Luffy terungkap sebagai dewa matahari Nika, menjadi jelas bahwa keempat dewa itu benar-benar ada. Di bab 1138, Robin menerjemahkan teks kuno di Elbaf yang ternyata menyebutkan keempat dewa yang sama, dengan satu perbedaan. Di Skypiea tertulis dewa hujan, di Elbaf tertulis dewa laut. Ini penting karena ternyata dewa laut dan dewa hujan adalah dua entitas yang berbeda. Dewa laut sudah kita ketahui, itu adalah Poseidon, yaitu Shirahoshi. Sedangkan dewa hujan, belum ada yang tahu siapa sosoknya, setidaknya hingga saat ini. Jika Nika, dewa matahari, hadir dalam wujud buah iblis, maka sangat masuk akal jika Zaza, dewi hujan, juga hadir dalam wujud buah iblis. Dan petunjuk terkuat siapa yang memegang kekuatan itu sudah digambar Oda sejak bab 100. Saat petir menyambar tempat eksekusi di Lockton, suara hujan yang turun dalam naskah Oda dibaca sebagai Zaza. Itu adalah bunyi hujan yang turun dengan sangat deras.
Dan nama Dewi Hujan yang baru saja diungkap di bab 1182 adalah Zaza. Bunyi yang sama, persis. Oda menamai Dewa Matahari Nika diambil dari bunyi tawa, dan Dewi Hujan, Zaza, diambil dari bunyi hujan deras. Polanya jelas. Dan kemunculan dragon pertama kali di Lockton sejak saat itu pun selalu dikaitkan dengan badai, angin, dan petir. Di bab 587, dragon kembali menggunakan kekuatan angin untuk membuka jalan di tengah kobaran api yang membakar desa, dan api itu pun tiba-tiba padam seketika. Jika dragon mampu mendatangkan hujan, maka memadamkan api adalah hal yang pasti terjadi. Kapalnya bernama Wind Grandma. Bendera tentara revolusi melambangkan angin dan kekuatan yang terus bergerak. Pembukaan anime tahun 2025 bahkan menampilkan dragon tepat sebelum momen petir menyambar di Locktown, seakan ingin mempertegas keduanya adalah satu kesatuan. Dan ada satu hal yang selalu membuat penasaran, mengapa dragon adalah penjahat paling dicari di seluruh dunia. Tingkat bahayanya bahkan lebih tinggi daripada Goldie Roger yang mengetahui seluruh sejarah dunia. Mengapa? Jika dragon ternyata adalah pemegang kekuatan Dewi Hujan Zaza, barulah semuanya masuk akal. Pemerintah dunia tidak takut padanya hanya karena dia memimpin revolusi. Mereka takut karena kekuatan yang dia bawa adalah kekuatan yang mampu mengakhiri pemerintahan mereka selama 800 tahun. Di bab 1083, dragon berkata, pertempuran akhir belum akan dimulai hingga Ksatria Dewa bergerak. Dan sekarang, Ksatria Dewa sudah bergerak. Mereka semua ada di Elbaf. Imu pun hadir di sana secara langsung. Saat yang dinanti-nantikan dragon akhirnya tiba. Sementara itu, Tanah Suci sedang dilanda api. Sepertinya pasukan revolusi membagi kekuatan menjadi dua kelompok. Satu kelompok dipimpin Sabo menyerang Tanah Suci yang kini kehilangan banyak pelindung karena para Ksatria Dewa sudah berangkat ke Elbaf. Itulah sebabnya Tanah Suci terbakar. Dan kelompok kedua dipimpin langsung oleh dragon menuju Elbaf, menuju tempat di mana Imu berada, jauh dari istananya, jauh dari para tetua, jauh dari perlindungan yang biasa menyelimutinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.